Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abangku semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan coba trading kembali di time frame 1 menit. Jelaskan bang, mungkin dari open posisi candle by candle sesuai dengan apa yang saya pahami, bagaimana membaca sebuah pergerakan market. Mungkin teknik yang saya gunakan untuk beberapa teman-teman cukup sulit ya bang ya, tetapi memang basic saya adalah BSG yang kemudian dipadukan dengan pembacaan market. Secara BSG 2 candle ini dia open posisinya harusnya buy bang, tetapi ketika melihat candle hijau sebelum pola itu, candle hijaunya kan sumbunya antara bawah dengan atas itu hampir sama, dan kemudian harga malah justru berusaha ngebreak ya bang ya, maka saya ambil open posisi sell. Oke, next bang, jika ini adalah nantinya terbentuk candle merah di dalam hukum DSG 2 candle, ini seharusnya adalah open posisi sell. Tetapi ingat, bagaimana si candle merah tersebut itu menunjukkan pelemahan seller, sehingga saya berasumsi bahwa ini saya open posisi buy. Jadi gini bang, menggunakan pola 2 candle itu sebenarnya pola hanyalah sebuah pola, tetapi harus dipadukan dengan bagaimana kita membaca market, bagaimana kita membaca candle-candle sebelumnya. Jika abang melihat pada saat di candle merah itu kan itu adalah seller, namun sumbu atasnya dan bawahnya adalah sama, maka kemungkinan di beberapa candle ke depan, jika ini adalah market sideways, maka harga akan selalu menuju keseimbangan. Jadi saya open posisi buy sini bang. Jika kita perhatikan, ini posisinya adalah terbentuk support, kemudian sumbu candle hijau itu sangat panjang, itu menunjukkan bahwa ada permintaan ke atas. Didukung lagi candle pada saat terbentuknya support itu sebelumnya adalah candle merah dengan sumbu yang hampir sama, itu menunjukkan adalah pelemahan seller, maka saya ambil open posisi buy gitu ya bang ya. Oke, kita tunggu sampai pada detik ke 30 apakah di perdagangan kali ini profit. Jadi nanti kalau ada lossnya ya wajar aja bang ya, tapi di kesempatan kali ini masih profit. Di pola 2 candle coba perhatikan abang-abangku semua, ini kan hijau ketemu hijau, close price candle hijau tidak mampu menembus, masih sell. Tapi kalau kita perhatikan candle pendukung sebelum pola ini kan sifatnya adalah kenaikan, maka saya berkesimpulan untuk mengambil open posisi buy. Karena memang masih penting kita membaca bagaimana market itu terbentuk. Tidak bisa diabaikan candle-candle yang terbentuk sebelum dari pola yang terbentuk ya bang. Oke, di sini saya open posisi sell. Benar bahwa secara pola 2 candle dia adalah buy, tetapi jika kita perhatikan bahwa candle sebelumnya itu kan sumbunya panjang atas,
dia mengalami yang namanya rejeksi, bahkan mereduksi sampai si antara bodi si hijau dengan sumbu panjang atasnya itu lebih panjang, sumbunya itu menunjukkan bahwa ada kekuatan seller, dan kekuatan seller lah itulah yang kemudian terjawab setelah pola. Jadi itulah riwayat bang, riwayat dari sebuah candle atau pola pembentukan harga itu sendiri. Ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan candle berikutnya. Oke, ini saya akan coba open posisi sell. Melihat sejauh mana kekuatan dari si candle ini. Kita buktikan bang ya. Ini kalau secara pola harusnya dia buy. Ini bang ya. Wih, ambil open posisi sell. Ya harusnya dia buy karena dukungan dari ini apa namanya, candle sebelumnya itu kan bayarnya ada kekuatan buyer di sebelum pola itu, sehingga dia open posisinya buy. Oke bang, ini saya open posisi sell. Mengapa open posisi sell? Karena secara pembacaan dari candle ini kan, ini adalah bearish engulfing sebelumnya ya bang ya, kemudian terjadi koreksi, kemudian didukung oleh pola 2 candle. Si candle hijau tidak mampu kemudian menembus ini sumbu teratas dari si candle merah. Oke bang, ini secara pola 2 candle dia buy. Perhatikan candle sebelumnya itu dia candle sebelumnya itu si candle merah, kalau kita lihat sumbu panjang atasnya kekuatan sellernya lemah, sehingga saya ambil posisi buy. Kalau sumbu panjang atasnya lebih panjang, bisa jadi dia berubah menjadi sell sini bang, cuma candle merahnya itu sumbu panjang atasnya pendek. Lalu kita baca dia sebagai kekuatan seller, kekuatan sellernya lemah. Profit ya bang. Inilah yang kemudian mengapa di beberapa edukasi mengatakan bahwa candle merah itu semakin kecil bodinya maka dia semakin kuat. Tahu alasannya kenapa bang? Karena ketika dia sumbu atasnya lebih panjang, itu sebenarnya dia menunjukkan kalau secara pembentukan dia kan naik dulu nih bang, naik dulu, kemudian direjeksi turun, ya kan, turun hingga mereduksi bodinya tinggal kecil. Pada saat dia turun itulah, itu adalah kekuatan seller. Jadi kekuatan sellernya begitu kuat dan mereduksi bodi sehingga bodinya kecil. Makanya dikatakan si candle merah itu kalau bodinya kecil dan sumbu atasnya panjang, itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Oke, saya enggak open posisi ini bang ya. Ini sambil saya menjelaskan. Terbentuk doji tadi ya, lumayan susah kalau mengambil pola 2 candle di doji. Jadi gitu ya bang ya, bisa dipahami ya.
Jadi banyak cara kemudian kita memahami bagaimana sebuah candlestick itu sendiri. Candlestick memiliki sumbu lebih panjang, di atas atau di bawah, itu harus dipahami bagaimana kemudian kita mengartikannya. Berada di market seperti apa gitu kan ya. Dan kemudian yang menyebabkan dia mengalami rejeksi itu apa, misalkan ada SNRK atau apa. Makanya terkadang kita bingung ya Bang ya, kalau melihat para mentor-mentor itu kok gak sama gitu kemudian mengartikan ini atas bawah atau apa. Kadang berubah-berubah karena memang market tidak pernah selalu sama gitu kan. Terus berlatih, kemudian bagaimana kita melihat situasi market, membaca bagaimana pergerakan market, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa sebuah candlestick itu sebenarnya dia sifatnya lebih kuat buyer atau seller gitu Bang. Bisa dipahami ya Pak ya? Ini membentuk area base, biasanya dia akan menuju keseimbangan harga dulu Bang. Kalau dari prediksi saya nih, candle ini akan naik sampai di batas resisten dulu Bang. Sebenarnya market itu kan, kalau kita pahami untuk market yang seperti saya trading kali ini adalah market yang bukan tren ya. Maksudnya dia kalau kemudian meninggalkan, kalau di beberapa edukasi ada yang mengatakan tuh track nol gitu ya, area keseimbangan gitu kan. Setelah dia tinggalkan pasti dia balik lagi. Itu juga seperti ini ya, candlenya terus naik kan menuju area resist. Apa yang kemudian kita harus lakukan setelah candle ini kemudian menyeimbangkan harga? Nah, kita boleh nanti kita lihat dulu. Nah, ini kan saya ambil 8 posisi buy ya, karena saya masih melihat pola dua candle yang terbentuk ini mengatakan masih untuk harus kita buy gitu ya Bang. Tapi biasanya di area-area SNR seperti ini candle itu rawan kalau kemudian kita melakukan 8 posisi. Biasanya dia tak akan terbentuk doji gitu ya Bang ya. Ya, itu perhatikan, dia akan justru akan menjadi candle merah atau kemudian menjadi candle hijau, atau malah justru kemudian menjadi doji ya Bang ya. Lah ini kan dia jadi doji. Untungnya tadi pada waktu dia turun sempat ngambil sedikit ya. Ini area rawan seperti ini Bang. Nah. Oke. Ada percobaan untuk turun, kemudian ditambah dengan si ini candle hijau ini kan, kekuatan apa namanya, permintaan ke atasnya nggak ada ya Bang ya. Maka saya ambil 8 posisi, di sini baru ambil 8 posisi sell. Dan ini ada di area resist. Itu ya Bang ya. Sampai di sini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.